Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini, hari Jumat. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk senantiasa menjalankan hidup ini dengan berusaha untuk senantiasa kita beramal soleh kepadanya. Maka jangan sia-siakan hidup ini, wahai saudaraku. Gunakanlah semampu kemampuan kita untuk senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, selalu bertobat kepadanya, selalu berzikir kepadanya, agar kelak kita menjadi orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah dan akan dibalas dengan apa yang telah kita lakukan. Al jazaa'u min jinsil amal. Maka kita akan dibalas dengan apa yang telah kita kerjakan ketika di dunia. Baik, kali ini kita akan menyampaikan yaitu sedikit apa yang saya pelajari dari kitab Mukhtasar Al-Itqanu fi Ulumil Quran Ini karya As-Suyuti, yaitu Al-Bahsu ala Tilawatihi, yaitu anjuran untuk senantiasa kita bertilawah. Jadi disebutkan di sini bahwasanya yustahabbul iksaru min qiraatil Quran wa tilawatihi. Dianjurkan kita untuk apa? Memperbanyak membaca dan bertilawah. Artinya apa? Antara qiraah dan tilawah itu sangat beda. Kalau kita qiraah seperti kita membaca Al-Qur'an dengan tanpa tajwid, itu namanya qiraah. Dengan kita membaca majalah, dengan membaca koran, itu namanya qiraah. Tapi kalau makna tilawah, yaitu kita membaca dengan tajwid, dengan tartil, sebagaimana firman Allah Ta'ala, warattilil Qur'ana tartila, dan hendaknya kalian membaca Al-Quran dengan tartil, dengan tajwid. Jadi ini sangat beda. Qala Ta'ala musilan ala man kana dzalika dzabah. Bahwasanya Allah Ta'ala menganjurkan kepada kita yatluna ayatillahi ana al-laili, agar kita membaca ayat-ayat Allah di pertengahan malam. Hadis ini disebutkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Umar, bahwasanya beliau berkata, la hasada ila fisnataini, tidak boleh kita berhasad illa fisnataini, kecuali dua hal, yaitu yang pertama adalah apa? Rajulun atahu wahu Al-Qur'ana wa huwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar, wa rajulun atahu wa hu malan fa huwa yunfikuhu ana al-laili wa ana an-nahar, yaitu seorang yang Allah beri kepadanya Al-Qur'an, kemudian ia menegakkannya di malam hari dan siang hari. Ini Masya Allah, ini keutamaan
Orang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ia mengamalkannya di siang dan di malam hari. Kemudian apa? Orang yang Allah beri kepadanya harta, kemudian ia infakkan di waktu malam dan siang hari. Ya, maka dua nikmat ini, orang yang diberi ilmu dan diberikan harta, tidak semuanya orang bisa melaksanakan hal ini. Maka bersyukurlah kepada orang yang diberikan ilmu Al-Quran, diberikan ilmu agama, kemudian ia menyebarkannya di malam hari dan di siang hari. Ini merupakan suatu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari segi harta, wahai kepada orang yang memiliki harta yang berlebihan, maka hendaknya kalian gunakan harta kalian di jalan Allah Subhanahu wa taala agar kalian beruntung, agar kalian mendapatkan balasan di dunia dan di akhirat kelak. Ya. Ini Masya Allah, ya, ini adalah perbuatan yang luar biasa, yang seseorang itu iri kepadanya, kata Allah itu. Kata Nabi SAW itu boleh. Ya. La hasada ila fisnataini, tidak boleh berbuat hasad. Kita tidak boleh hasad tentang misalkan ketika ada orang yang memiliki dunia lebih, memiliki kepandaian dalam hal dunia, memiliki kemahiran dalam hal dunia, atau memiliki sesuatu dari apa yang disebutkan selain dari dua ini, yaitu orang yang memiliki ilmu dan orang yang memiliki harta. Ya. Maka tidak boleh bagi kita dan kaum muslimin untuk iri kepada orang kecuali yang telah disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya. Kemudian disebutkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asri amsalihha. Ya, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an, min kitabillah, dari Al-Qur'an, falahu bihi hasanatun, maka ia akan mendapatkan satu kebaikan. Ya. Wal hasanatu bi asri amsalihha, dan satu kebaikan itu bernilai seperti 10 kebaikan. Coba bayangkan kalau kita membaca Al-Qur'an banyak sekali, maka dosa-dosa kita itu akan terhapus. Ini adalah karunia Allah Subhanahu wa taala bagi siapa yang menggunakan waktu sebaik mungkin bersama Al-Qur'an. Ya. Dulu para sahabat, ya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, mereka itu di antara mereka ada yang membaca Al-Qur'an sampai 8 khatam dalam waktu sehari. Ada yang sampai 5 khatam, 4 khatam, ya, atau yang lainnya. Karena mereka mengetahui keutamaan dari Al-Quran, maka mereka nggak mau untuk menyia-nyiakan waktu yang tidak bermanfaat bagi kita dan untuk kehidupan akhirat kelak. Maka ya ikhwan, ini adalah nasihat bagi saya atau kaum muslimin agar kita senantiasa untuk bersama Al-Quran, ya, berusaha, ya, dengan semampu kita. Ya. Kalau kita tidak bisa mencontoh para sahabat, maka hendaknya waktu yang sedikit kita, yang kita miliki, kita bisa menggunakan dengan sebaik mungkin. Ya. Kita dapati, ya, orang sekarang membaca Al-Quran itu hanya selembar itu katanya banyak sekali. Padahal kalau kita bisa menyempatkan waktu untuk bisa membaca Al-Quran, kita bisa membaca setengah juz, 1 juz, bahkan 2 juz. Ya. Maka para salaf dahulu, ya, para pendahulu dahulu itu memegang Al-Quran sebagaimana kita sekarang memegang handphone. Ya ikhwan, ya kaum muslimin. Ya. Dahulu para salaf itu memegang Al-Quran mushaf
itu sebagaimana kita sekarang memegang apa? Alat komunikasi handphone. Ya, kalau kita itu hampir dalam waktu 24 jam mungkin kita lebih banyak untuk menghabiskan dengan handphone ini. Maka ini nasihat yang baik buat kita semua. Mudah-mudahan dengan kita menyampaikan ini adalah nasihat bagi saya dan kaum muslimin semua untuk senantiasa kembali kepada Al-Quran. Ya. Kemudian dikatakan oleh Wa'an Abi Sa'idil Khudri, ya, yaqulu Rabbu subhanahu wa ta'ala man sahalahul Qur'ana wa dikri an mas'alati a'taituhu abdolama u'tiya sa'ilin. Ya. Bahwasanya Rabb kita berkata atau berfirman, siapa saja yang menyibukkan Al-Quran dan berzikir kepadaku, kata Allah, ya, maka kata Allah apa? Dia akan memberi yang lebih banyak daripada orang yang meminta kepadanya. Ya, maka makna dzikir di sini, ya ikhwan, orang yang berzikir atau bersama Al-Quran, itu kata para ulama itu, ini sudah mewakili doa. Ya. Jadi yang namanya makna dzikir itu terkadang dimaknai kata para ulama itu mereka sudah berdoa kepada Allah. Ya. Dzikir ada subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya. Atau istighfar astaghfirullahaladzim la haula wala quwata illa billah. Ini merupakan doa, ya ikhwan, ya. Maka itulah keutamaan kalau kita menyibukkan dengan Al-Quran dan berzikir kepadanya, kata Allah, maka Allah akan memberikan banyak daripada orang yang berdoa terus-menerus meminta tentang perihal dunia. Ya, terkadang belum tentu Allah memberikan apa yang dia minta. Ya. Ini adalah keutamaan ketika kita bersama Al-Quran. Ya. Kemudian keutamaan Allah, ya, keutamaan kalam Allah, ya, pada semua kalamnya seperti keutamaan Allah kepada semua makhluknya. Ini adalah kalam Allah, yaitu Al-Quran yang dimaksud di sini, ya kaum muslimin. Maka disebutkan dari Abu Umamah, ya, beliau berkata, ya, atau dari Nabi SAW, ya, yang diriwayatkan oleh Abu Umamah, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumul qiyamah fa innahu ya'ti yaumul qiyamah syafi'an li ashabihi. Ya, bacalah Al-Quran karena ia kelak di hari kiamat akan menjadi syafaat bagi pembacanya. Ya. Maka nikmat apa lagi yang kita lalaikan? Ya. Maka hari kiamat adalah hari yang tidak ada seorang pun yang tahu kapan datangnya. Maka hendaknya setiap kita memperhatikan amalan-amalan kita untuk menyelamatkan kita agar kita mendapatkan syafaat di hari kiamat. Seperti kita senantiasa memberikan waktu dengan Al-Quran di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menjadi penyemangat bagi saya pribadi dan kaum muslimin tentunya, ya, di mana saja kalian berada, untuk kita senantiasa bersemangat kembali bersama Al-Quran, mempelajarinya, membacanya, mentadaburinya, ya. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa bersama Al-Quran. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka
wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.